Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda. Dan selain 3 informasi utama tadi pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama informasi bertepatan dengan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini pemirsa dari seorang asisten rumah tangga yang diduga disekap dan dianiaya majikannya di Batam, Kepulauan Riau. Hal ini terlapor dari laporan warga dan polisi bergerak cepat menggerebek lokasi rumah pelaku dan mengevakuasi korban. Perumahan Cipta Asri 2 di Tempesi, Batam mendadak heboh. Pasalnya belasan polisi dari Ditkrimum Polda Kepri mendatangi rumah yang terletak di Blok Olive nomor 43. Polisi sempat kesulitan masuk karena dihalang-halangi pemilik rumah. Saat penggerebekan, polisi menemukan sebuah kamar yang terkunci dari luar. Perempuan berinisial A ditemukan dalam kondisi ketakutan dan wajah lebam. Mbak Amira kan? Ini Mbak Amira ini ya. Mbak Amira? Mbak Amira? Mbak, diapain aja? Kenapa matanya tuh Mbak? Diapain aja Mbak? Laporan semula didapat dari seorang TKI di Singapura yang menyebutkan jika ada teman mereka yang disekap dan disiksa majikan di sebuah penampungan di Batam. Berdasarkan informasi itulah, polisi bergerak ke lokasi dan mengungkap penyekapan terhadap korban. Tentu yang pertama shock ya, dia nggak menyangka ya di rumah besar ini diduga ada pengekangan ya, jadi tidak boleh melakukan keluar dari rumah. Terus kemudian sempat dianiaya. Untuk berapa kalinya belum kita tanyakan jelas, karena malam ini yang pertama kita lakukan adalah menyelamatkan korban. Majikan berinisial U yang diduga sebagai pelaku sempat melawan saat hendak diamankan polisi. Pelaku mengelak sudah menyekap dan menganiaya korban. Dari rumah tersebut, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti diantaranya gagang sapu, pisau, dan beberapa pakaian penuh noda darah yang diduga milik korban. Kini pelaku dan korban dibawa ke Mapolda Kepri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 hari sebelum perayaan Hari Buruh Internasional, sebuah video viral menunjukkan pengumuman pemutusan hubungan kerja secara massal yang dilakukan sebuah pabrik sepatu terhadap karyawannya. Karyawan PT Samyong diberitahukan kepada seluruh karyawan PT Samyong bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Ribuan pekerja dalam apel tersebut tertegun mendengar pengumuman pemutusan hubungan kerja terhadap 2.500 karyawan buruh pabrik sepatu yang diketahui berlokasi di kawasan industri Jatake, Jatiuwung, Tangerang, Banten. Video ini pun viral dalam 24 jam terakhir dan mendapat beragam reaksi dari warganet. Hubungan kerja atau PHK massal pada karyawan PT Samyong diberitahukan kepada seluruh karyawan. Sementara itu pemirsa, rencana kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara mendapat penolakan dari berbagai pihak, diantaranya dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Konawe. Penolakan berdasarkan pada kekhawatiran warga terkait penyebaran virus corona oleh orang asing. Iya, hargailah. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina pada awal bulan Mei ini. Sekitar 500 TKA Cina akan bekerja di salah satu perusahaan pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Konawe. Penolakan berdasarkan aspirasi masyarakat Konawe yang khawatir dengan penyebaran virus corona oleh orang asing. Kedatangan tenaga kerja asing Cina juga dikhawatirkan bisa mengancam kesempatan warga untuk mendapat pekerjaan di wilayah tersebut. Kalau kita mendukung kebijakan kabupaten ya terhadap investasi ini, artinya begini, kalau ada tenaga kerja yang masuk, itu supaya disampaikanlah ke pemerintah, supaya pemerintah tidak resah, masyarakat tidak resah. Kok kita sekarang tenaga kerja lokal saja sudah dirumahkan, terus mereka enaknya masuk, ini sistem seperti apa ini? Kita juga bingung.
sana itu perusahaan tidak mau kita tanggapi. Saya sebagai bupati kemarin didesak oleh tokoh-tokoh masyarakat. Karena masyarakat ini tidak mau dengar bahwa orang itu aman dari Jakarta atau dari pusat. Dorang menginginkan kepada pemerintah setempat. Saya mau jelaskan bagaimana, karena Perda nomor 13 2018 ini tidak ditanggapi. Padahal ini suatu produk hukum. Pemda setempat menyatakan tidak mengingkari bahwa saat ini Indonesia membutuhkan investasi agar perekonomian terus berjalan. Namun Pemda meminta agar pemerintah pusat memastikan para TKA dalam kondisi sehat untuk bekerja di daerah mereka, serta memberi perhatian pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Gelombang PHK di tengah pandemi COVID-19 terus terjadi di berbagai daerah. Sementara itu pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memperkecil dampak pemecatan. Dari data yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja per tanggal 20 April 2020, 2.800.000 pekerja telah di-PHK dan dirumahkan. 1,54 juta pekerja berasal dari sektor formal, sedangkan 538.000 pekerja dari sektor informal. Sementara itu, 116,37 ribu perusahaan melakukan PHK dan merumahkan pekerja. 84.000 dari perusahaan sektor formal, 31.000 perusahaan di sektor informal. Enam langkah mitigasi dampak COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan. Yang pertama, stimulus bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK. Kemudian, keringanan beban pekerja sektor formal segera dilaksanakan. Yang ketiga, pekerja sektor informal dimasukkan dalam jaring pengaman sosial. Keempat, korban PHK diprioritaskan untuk mendapatkan kartu prakerja. Yang kelima, kementerian memperbanyak program padat karya tunai. Dan yang terakhir, pelindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Pemirsa, aksi berbeda dilakukan Aliansi Buruh Indonesia di Hari Buruh Internasional hari ini. Kita sudah terhubung dengan Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Selamat siang, Pak Said. Baik, Pak Said Iqbal. Ya. Baik, Pak, tahun ini peringatan Hari Buruh diwarnai banyak kasus PHK bertepatan dengan COVID-19. Apa sebenarnya yang menjadi tuntutan pada Hari Buruh hari ini? Suaranya kurang jelas. Baik, Pak Said Iqbal, hari ini bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Tentunya setiap tahun biasanya dilakukan demo, tapi ini cukup berbeda karena ada corona. Untuk tahun ini sendiri, apa saja tuntutan dari para buruh bertepatan dengan Hari May Day ini? Ya, terima kasih Mbak Beta. Pada hari ini memang di tengah keprihatinan kita tentang masih adanya COVID-19, maka perayaan May Day pada hari ini, kami para serikat buruh termasuk KSPI tidak melakukan aksi turun ke jalan. Tapi kami lebih kepada bersama-sama pemerintah dan masyarakat lainnya, elemen masyarakat lainnya, menyuarakan keprihatinan ini dengan cara beberapa kegiatan. Antara lain, yang pertama, kami di Bekasi, Tangerang, dan Jakarta bersama KSPSI Andigani, KSPI, dan KSDSI akan melakukan bakti sosial membagikan APD ke beberapa rumah sakit. Ya, nanti kita akan bagikan, misal di Bekasi, seremonialnya secara simbolis kami lakukan di Rumah Sakit Anissa pada jam 1:30 di Cikarang. Kenapa? Karena di situ paling banyak rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 di daerah Kabupaten Bekasi. Yang kedua, bentuk kegiatan yang kami lakukan adalah tetap kampanye virtual, menyuarakan suara kaum buruh yang tiga tuntutan pada saat ini. Yang pertama adalah isu untuk menolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Di tengah pandemi corona, sebaiknya kita fokus bersama pemerintah, DPR, semua masyarakat menangani penanganan pandemi corona. Dan banyak nyawa buruh yang mulai sudah bergelimpangan meninggal dunia di tengah pandemi corona. Yang kedua adalah stop PHK. Pemerintah sudah memberikan stimulus. Presiden Jokowi sudah memberikan stimulus atas nama negara kepada para pengusaha dan masyarakat. Harusnya harapan pemerintah adalah
pengusaha tidak melakukan PHK serta-merta, sebisa mungkin menghindari terjadinya PHK. Jutaan buruh terancam PHK pada saat pandemi COVID-19 ini. Karena itu kami minta stop PHK, karena sudah ada upaya-upaya dari pemerintah, dan harus ada upaya dari pengusaha dan buruh agar tidak terjadi PHK yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, kemudian adalah liburkan kaum buruh yang sekarang masih bekerja dengan membayar upah penuh dan THR. Mengapa kami meminta upah penuh dan THR? Catatan kami, mapping kami KSPI dan serikat buruh yang lain, masih banyak di sektor industri manufaktur, perusahaan yang punya masih kemampuan untuk melanjutkan usahanya dan tidak total mengalami kerugian. Kalau di sektor industri pariwisata, UMKM, dan retail, mungkin iya. Tapi kalau yang di sektor manufaktur padat karya maupun padat modal, labor intensif dan capital intensif, masih mampu mereka. Memang sudah ada yang dirumahkan, atau yang kontrak kerjanya habis, dia tidak dilanjutkan atau tidak diperpanjang kontraknya. Jadi secara umum, dari data yang kami ambil dari serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan, punya kemampuan. Dengan membayar upah penuh itulah, dan THR penuh tidak dicicil atau 50% pembayarannya, maka kita harapkan konsumsi tetap terjaga. Karena purchasing power buruh, daya beli buruh harus dijaga bersama masyarakat tentu. Investasi sudah hancur dalam situasi begini. Syukur alhamdulillah, informasi yang kami dapatkan dari Presiden Jokowi, Rabu lalu kami bertemu beliau, kita termasuk 3 negara yang menurut IMF positif pertumbuhan ekonominya setelah pandemi maupun saat pandemi. Cina 2-3%, India 1,7% pertumbuhan ekonomi, Indonesia 0,5%. Yang lain minus. Kita harus optimis. Nah, oleh karena itu, konsumsi menurut kami harus dijaga dengan cara tetap menjaga purchasing power, yaitu melalui upah yang dibayar penuh dan THR yang dibayar penuh. Bagi perusahaan menengah ke bawah atau UMKM atau pariwisata, hotel-hotel melati, restoran kecil, silahkan yang tidak mampu berunding dengan serikat buruh atau perwakilan buruhnya. Tapi jangan digeneralisir, jangan diberi peluang untuk membayar dan cicil. Baik Pak Said, berarti hingga saat ini untuk kasus PHK yang terjadi ini belum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan ya Pak? Untuk pemecatan PHK-nya? Kesehatan sedang berjalan, nanti kita bagikan buat orang-orang yang membutuhkan. Demikian Pak. Baik Pak Said, apakah untuk kasus PHK yang terjadi selama corona ini sudah sesuai dengan ketentuan dari ketenagakerjaan? Apa banyak sekali kasus yang tidak sesuai? Yang pertama, ketika kita bicara yang sudah diumumkan data oleh Kemenaker ya resmi, hampir sekarang bahkan sudah lebih dari 1 juta buruh yang dirumahkan dan yang di PHK. Yang di PHK kira-kira 200 ribuan lebih buruh ter-PHK. Kita bagi pemetaan dulu 2 kategori supaya jelas mengambil keputusan dan tindakan solusinya. Yang pertama kategori di industri pariwisata dan UMKM, termasuk di dalamnya retail. Itu bisa dipahami, yang paling banyak di PHK. Nah kalau kemudian upahnya tidak terbayar penuh, THR yang masih dalam proses perundingan, kita bisa paham. Karena memang terpukul sekali. Tapi di kategori kedua, di industri sektor manufaktur, baik padat modal, capital intensif maupun labor intensif yang saya sebut tadi, dia belum terjadi PHK besar-besaran. Mungkin 2-3 bulan ya akan terjadi kalau bahan baku impor itu berkurang ya, karena terjadi lockdown di mana-mana. Tapi sampai saat ini belum. Baru yang dirumahkan memang ada, dan yang kontraknya habis tidak diperpanjang. Nah oleh karena itu jangan kemudian Menaker membuat peraturan boleh membayar upah tidak penuh, jangan. Harus tetap aturannya sesuai peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Peraturan menteri yang mengatur tentang upah minimum dan THR juga harus dijalankan, yaitu bayar penuh dan 50%. Barulah dibikin yang kedua, silakan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu, tadi di kategori pertama pariwisata dan UMKM, diaudit. Kalau dia nggak mampu, baru boleh dia tidak membayar. Baik Pak Said, di tengah banyaknya PHK di Sulawesi Tenggara tampaknya ada beberapa TKA yang akan masuk ke daerah Sulawesi Tenggara. Apa tanggapan Anda melihat fenomena ini? Di tengah banyak PHK tapi banyak tenaga kerja asing yang akan masuk. Ini yang kami tolak, salah satu alasan kenapa Omnibus Law Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. Karena di sini memang ada nasab yang memudahkan TKA unskilled workers masuk ke Indonesia. Nah ini belum ada Omnibus Law aja sudah terjadi kok. Ini yang dikeluhkan hampir 4 tahun terakhir. Bagaimana TKA unskilled workers, dia masuk
di tengah PHK yang begitu merajalela. Dan ini orang-orang buruh kasar. Karena itu kami mendesak pemerintah bersikap tegas, bersikap adil. Ketika buruh di sini ke PHK, bahkan kemudian disuruh bekerja di rumah, dan sudah ada yang meninggal di PT PMI 2 orang, di Tangerang, di PT Denso Indonesia 1 orang, di Bekasi, di Yamaha Musik Jakarta, di Sampurna, sudah ada yang meninggal. Buruh berjibaku dengan bekerja tidak diliburkan, kok sekarang enak-enakan. Puluhan TKA dikabarkan oleh Gubernur Sultra akan masuk ke daerah Sultra. Ini berbahaya sekali. Tidak adil. Baik, terima kasih informasinya Bapak Said Iqbal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, unjuk rasa buruh di Kabupaten Wedah, Halmahera Tengah, Maluku Utara berlangsung ricuh. Buruh membakar salah satu bagian kantin di kawasan perusahaan. Api membumbung tinggi dari salah satu gudang PT Indonesia Wedah Bay Industrial Park. Sebelumnya pengunjuk rasa ini meminta bertemu dengan pihak HRD dan pembakaran kantin atau warung yang dibangun perusahaan ini justru terjadi saat masa membubarkan diri. Sebelumnya PT IWIP telah merumahkan ratusan karyawannya akibat dampak corona. Kita terhubung dengan Kapolres Halmahera Tengah, Bapak AKBP Niko Setiawan. Selamat siang, Bapak Niko. Selamat siang, Mbak. Baik, terkait dengan pembakaran ini sebenarnya kronologisnya bagaimana, Pak? Jadi tadi masa sempat berunjuk rasa dan meminta pihak perusahaan untuk menghadirkan kepala HRD perusahaan. Tapi dari pihak perusahaan karena tidak merasa ada pemberitahuan sebelumnya, pihak perusahaan tidak berkenan menghadirkan dari kepala HRD di tengah-tengah pengunjuk rasa. Pihak perusahaan meminta perwakilan untuk masuk nanti bertatap muka dengan pihak manajemen. Baik. Tapi dari pihak pengunjuk rasa tidak bersedia. Baik, Pak Niko, ini apakah ada hubungannya dengan rencana PHK dari perusahaan tersebut atau ada kronologis lain di balik pembakaran dan unjuk rasa ini? Sementara kami sendiri masih menduga-duga karena pada saat kami melakukan dialog dengan massa unjuk rasa, mereka hanya menuntut bertemu dengan kepala HRD. Isi tuntutan mereka terhadap perusahaan sendiri mereka tidak ada penyampaian. Jadi kami sendiri belum bisa memastikan sebenarnya mereka berunjuk rasa dalam rangka apa. Demikian, Mbak. Baik, untuk pemeriksaannya hingga saat ini apakah sudah memeriksa beberapa buruh dan juga menghadirkan pihak HRD untuk didudukkan bersama mencari jalan tengah? Karena tidak ada titik temu tadi pada saat dialog, akhirnya massa membubarkan diri. Nah, pada saat pembubaran diri itu massa melakukan pengerusakan terhadap beberapa alat berat, kemudian ada motor roda 3 juga yang dibakar, termasuk juga ada penjarahan terhadap kantin di perusahaan, dan sempat juga ada beberapa barang yang dirusak di sekitaran PLTU. Dari massa tersebut yang melakukan ada beberapa yang sudah kita amankan dan saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Baik, selain merusak properti perusahaan, apakah ada korban luka-luka dari kejadian ini? Sementara kami masih mendata dulu karena memang tadi kejadiannya ada di beberapa titik pada saat membubarkan diri itu massa terpecah di beberapa lokasi sehingga kami saat ini lagi melakukan konsolidasi menghimpun data apakah ada dari baik itu dari karyawan ataupun dari aparat kepolisian atau dari TNI yang mengalami luka. Baik, terkait dengan insiden ini apakah ada penahanan terhadap terduga provokator ataupun juga tersangka dalam pembakaran ini? Sementara tadi ada satu orang yang kami amankan, yang kami duga sebagai provokator, mengingat yang bersangkutan bukan karyawan dari perusahaan, dan memang kami mendapat informasi bahwa giat ini ditunggangi oleh mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang tadi juga saya identifikasi menggunakan seragam perusahaan.
Baik, terima kasih atas informasinya AKBP Niko Setiawan, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Unit Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar sindikat produsen masker medis tidak berizin dan antiseptik oplosan. Aktivitas sindikat ini meresahkan masyarakat karena tanpa dilengkapi izin edar dari instansi berwenang. Saat masyarakat resah dengan pandemi COVID-19, ada saja oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Seperti yang dilakukan sindikat produsen masker medis dan antiseptik oplosan di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Kelima orang tersangka telah menjual masker dan hand sanitizer oplosan tanpa izin edar resmi dari Kementerian Kesehatan. Ironisnya, harga perbekalan medis tak sesuai standar tersebut mereka jual dengan harga tinggi. Dalam beberapa bulan terakhir, sindikat ini telah mengumpulkan omset hingga puluhan juta rupiah. Dari laporan masyarakat, akhirnya aktivitas kelima pelaku tersebut tercium polisi. Saat penggerebekan, petugas menyita 530 liter antiseptik oplosan dan 12.000 masker siap edar. Dari pendalaman yang kami lakukan, untuk masker ini dibeli dari Cina, yang didatangkan dari Cina dengan mengaburkan beberapa dokumen sehingga ini bisa masuk dengan bebas. Kemudian setelah sampai di sini diperjualbelikan dengan bebas juga. Dalam penjualannya, produk ini belum dilengkapi izin edar yang harusnya didaftarkan di Kementerian Kesehatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penyekatan di sejumlah jalur pembatasan keluar Jakarta terus dilakukan petugas kepolisian. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.